Shalom, selamat pagi saudara semua. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung, Kamis 21 Desember 2022. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus, atas hari baru dan kesempatan yang baru dalam hidup ini, yang kami percaya adalah anugerah-Mu, kami mengucapkan terima kasih ya Bapa. Saat ini, biarlah kami boleh mengisi hidup ini dengan kebenaran-Mu yang akan mengarahkan kami, membuat hidup ini jadi punya makna. Firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi hati dan batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pagi ini adalah Hiduplah dalam Perdamaian. Dengan bacaan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara, hari Minggu kemarin lilin Minggu Advent keempat dinyalakan. Dan lilin itu bicara soal damai. Ngomongin soal damai, maka kita harus bicara soal apa artinya pergilah berdamai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam bacaan kita hari ini, Paulus memberikan sebuah perintah penting yang bunyinya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, perintah ini menyadarkan kita bahwa di sekeliling kita ada banyak orang yang sulit didamaikan atau sulit sekali mengusahakan perdamaian di antara mereka. Dan kita harus tetap mengusahakan kedamaian dengan mereka. Banyak orang mengharapkan hidup dalam perdamaian, tetapi mereka mengharapkan orang lain yang melakukan langkah pertama, bukan diri mereka. Ada anggapan orang yang diajak berdamai mungkin saja merasa besar kepala. Namun Paulus mengingatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Rasanya semua orang seharusnya memimpikan hidup dalam perdamaian. Bukankah indah hidup aman dan tenang dalam perdamaian? Saya katakan seharusnya, karena hari-hari ini kita melihat bahwa jumlah orang yang lebih suka tidak berdamai, provokatif, fanatik, destruktif, mencintai perpecahan, sering melakukan perdebatan dan keributan, ternyata terus bertambah banyak. Tapi orang normal yang baik tentu merindukan suasana damai dalam hidup mereka, dimanapun mereka tinggal. Sayangnya, ada banyak di antara kita yang merindukan kedamaian. Tanpa sadar, banyak melakukan hal-hal yang bisa mencederai perdamaian itu sendiri. Bagaimana bisa? Bukankah kita tidak berperang dengan orang lain? Benar, mungkin kita tidak sedang berperang melawan orang. Tapi secara tidak sadar, kita seringkali dengan mudahnya memupuk kebencian terhadap orang lain. Kita mudah marah, dan saat terbakar emosi, kita gampang mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan caci maki, menghujat atau mengomentari orang lain dengan sinis, bahkan dengan kasar. Kita mudah untuk merasa iri terhadap kesuksesan orang lain. Bahkan tidak sedikit orang yang berlaku kasar kepada istri dan anak-anaknya sendiri. Alasan yang dipakai adalah stres kerja, tekanan di kantor, dan lain sebagainya, yang bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran dari tindakan yang sama sekali tidak baik ini. Kita lebih mudah mengkritik ketimbang memuji. Kita lebih mudah untuk sinis ketimbang dengan tulus mengakui kelebihan orang lain. Jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa memimpikan sebuah tatanan dunia yang ramah, yang damai, yang penuh kasih, jika kita sendiri saja tidak bisa melakukan sesuatu untuk itu? Bukankah itu berarti bahwa dalam banyak hal, ada atau tidaknya sebuah kedamaian sangat tergantung dari kita juga, bukan?
berkenaan dengan hal itu, sesungguhnya pesan Tuhan begitu jelas bagi kita. Apapun alasannya, kita selalu dianjurkan untuk mendahulukan atau mengedepankan perdamaian. Dan ini berlaku untuk kita jalankan kepada siapapun tanpa terkecuali. Mari kita dengar ayat ini berkata, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Ayat ini dengan jelas mengatakan, pertama, kita harus selalu mengusahakan perdamaian. Yang kedua, perdamaian itu adalah dengan semua orang. Bukan hanya kepada saudara-saudari seiman, tetapi semua orang, termasuk dengan orang yang berbeda atau orang sulit sekalipun. Bahkan orang yang menyinggung atau yang menyakiti kita sekalipun. Ingatlah, lilin keempat minggu Advent sudah dinyalakan. Maka hal itu berarti kita diminta untuk mengembangkan sikap cepat, mengambil inisiatif untuk menciptakan perdamaian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami diingatkan kembali bahwa kami harus menciptakan sebuah inisiatif untuk melakukan perdamaian. Kalau selama ini kami selalu memakai alasan menunggu dan menunda-nunda dengan berbagai macam dalih, ampuni kami Bapa. Namun sanggupkan kami juga untuk bisa menggenapi kebenaran firman yang kami dengar dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, mohon penyertaan-Mu menjelang memasuki peristiwa Natal. Saudara-saudara kami yang ada dalam perjalanan ke kampung halaman atau yang berada di kampung halaman diberkati Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai macam kesulitan kehidupan dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai, menguasai, dan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.